Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Lestari, CGP Kota Balikpapan, dalam pemaparan tugas 1.3.A.8 koneksi antar materi. Makna dari Pratap Triloka adalah prinsip pendidikan yang progresif. Jadi, seorang guru bukan sekedar sosok yang berdiri di depan dan mentransfer ilmu ke peserta didik, tetapi juga harus berdiri di antara peserta didik dan di belakang mereka. Sistem ini mengajarkan kepada seorang pendidik untuk rendah hati, pengertian, mengayomi, dan memahami peserta didiknya, berkaitan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan yang harus bernilai universal, berpihak kepada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Disinilah peran seorang pemimpin pembelajaran harus bisa menentukan setiap keputusannya selalu berpihak kepada siswa. Tertanamnya nilai-nilai kesadaran diri, maka seseorang akan mampu mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukan. Begitu juga dengan nilai manajemen diri yang dimiliki, maka seseorang akan mampu mengatur emosi, pikiran, menghadapi stres, kontrol hasrat, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, serta pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, nilai kesadaran sosial yang mampu untuk bisa berempati dengan orang lain dan mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang. Nilai selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kemampuan berelasi, di mana seseorang mampu untuk membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat dengan kelompok, serta nilai dalam pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Ini berkaitan erat dengan pembuatan pilihan konstruktif yang benar dan cara bertindak sesuai etis, norma sosial, dan keselamatan. Bagaimana kegiatan coaching berkaitan dengan pengambilan keputusan? Ini awalnya menjadi pertanyaan besar bagi saya. Mengapa dalam 9 langkah pengambilan keputusan tidak dimasukkan poin coaching? Maka kita tahu bahwa coaching adalah salah satu cara jitu pengambilan keputusan. Namun setelah saya melatih membuat keputusan dengan langkah dan prinsip pengambilan keputusan, saya baru merasakan bahwa coaching ada di dalam langkah-langkah tersebut, terutama saat kita harus mencari fakta-fakta terkait masalah, kemudian bagaimana kita menuju pada uji panutan yang tentu akan terjadi dialog penentuan sebuah keputusan. Jadi, intinya coaching menjadi aspek penting dalam pengambilan keputusan. Studi kasus pada masalah moral dan etika selalu mengedepankan nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Dengan bermodalkan nilai-nilai inilah, tentu kita akan mampu mengambil keputusan dalam segala bentuk pilihan yang tidak jarang membuat kita berada pada titik dilema. Kemandirian membuat kita mampu, berani, dan percaya diri menentukan keputusan yang akan kita ambil. Sementara nilai reflektif, kolaboratif, dan inovatif melekat pada 9 langkah pengambilan keputusan, di mana kita harus mampu berkolaborasi dengan panutan kita dalam coaching pengambilan keputusan yang tepat. Daya inovatif dan kreatif sangat diperlukan dalam kita mencari celah di antara 2 pilihan hingga adanya trilema yang akan mendorong pada keputusan yang lebih bijaksana. Nilai penting inilah bagaimana kita harus mampu merefleksi keputusan yang telah kita ambil. Apakah mampu menjadi tonggak untuk langkah selanjutnya? Pengambilan keputusan harus memenuhi prinsip dasar keputusan, yaitu mengandung nilai universal, berpihak kepada siswa, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik dan imbasnya tetap menyeimbangkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan, banyak mengalami kesulitan. Kesulitan yang muncul memang sangat dipengaruhi oleh perubahan paradigma yang muncul dalam masyarakat. Dengan adanya lingkungan yang berubah, tidak mudah untuk langsung mengubah paradigma yang telah tertanam dalam masyarakat. Perubahan pendidikan yang awalnya sistem tatap muka berubah menjadi daring dengan kondisi seperti sekarang ini, tidak lantas mampu merubah
paradigma pendidikan di lingkungan masyarakat harus membutuhkan waktu dan sosialisasi yang panjang. Segala keputusan yang diambil tetap harus memegang teguh pada nilai universal, berpihak pada murid, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat berpengaruh pada lajunya pendidikan. Siswa yang mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan agar siswa dapat mendapatkan pendidikan semaksimal mungkin. Kembali kita sadar, peran pendidik adalah memberikan apa yang menjadi kebutuhan siswanya dengan memerdekakan setiap potensinya. Walaupun tak jarang kita harus berhadapan dengan kejadian-kejadian yang harus memfokuskan pola pikir kita untuk tetap berpihak pada siswa dan harus mampu menyeimbangkan bahwa kemerdekaan potensi siswa itu yang utama. Setiap keputusan pemimpin pembelajaran akan berdampak pada masa depan siswa. Permasalahan pendidikan tentu berkenaan langsung pada siswa dan tentu saja dampaknya berpengaruh pada pembelajaran siswa. Sementara kita sadar bahwa pembelajaran siswa adalah bekal menuju masa depan siswa, maka otomatis segala keputusan akan berdampak pada masa depan siswa. Kesimpulan akhir dari pembelajaran setiap modul yang telah dilalui, pengambilan keputusan ini merupakan materi yang mencakup semua keterampilan dari materi-materi sebelumnya, seperti penerapan filosofi KHD, nilai dan peran guru, serta coaching. Materi pengambilan keputusan juga merupakan materi yang menjadi penentu langkah pengaplikasian dari pembelajaran materi-materi yang telah dipelajari, seperti mendesain pembelajaran berdiferensiasi, serta pembelajaran sosial emosional. Baik, terima kasih. Itu adalah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia.